Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Rusdaiko Saputra dengan NIM 22090084. Dengan ini saya akan mempresentasikan eh, proposal skripsi saya dengan judul Pengembangan Aplikasi Pembelajaran Budaya Indonesia dengan Adaptive Learning basis algoritma KNN, Nearest Neighbor untuk siswa kelas 5 sekolah dasar. Yang pertama, latar belakang, yaitu pembelajaran budaya Indonesia di SD masih teacher center dan minim interaktivitas. Yang kedua, disparitas kemampuan kognitif siswa tidak terakomodasi. Rasio guru dengan siswa 1:35 sampai 40. Yang ketiga, adaptive learning dapat personalisasi konten dengan profil individual siswa. Yang keempat, algoritma KNN dipilih karena sederhana, efisien, interpretable, incremental learning. Yang kelima, siswa kelas 5 SD 10 sampai 11 tahun sekritis pembentukan identitas nasional. Yang keenam, mobile learning dengan offline first untuk atasi keterbatasan infrastruktur. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah rancangan arsitektur aplikasi pembelajaran budaya Indonesia berbasis adaptive learning yang sesuai dengan karakteristik kognitif siswa kelas 5 SD. Yang kedua, bagaimanakah implementasi algoritma KNN dalam sistem adaptive learning untuk mengklasifikasikan profil kemampuan siswa dan merekomendasikan konten pembelajaran budaya. Yang ketiga, seberapa tinggi tingkat akurasi algoritma KNN dalam mengklasifikasikan kategori kemampuan siswa. Yang keempat, bagaimanakah efektivitas aplikasi pembelajaran berbasis adaptive learning dalam meningkatkan pemahaman konseptual budaya Indonesia dibandingkan dengan metode konvensional. Yang kelima, bagaimanakah tingkat usability dan user experience aplikasi dari perspektif siswa kelas 5 dan guru. Yang selanjutnya, batasan masalah, subjek dan konten. Siswa kelas 5 SD, kemudian 4 kategori budaya, rumah adat, tarian, alat musik, dan pakaian adat. Kemudian 2 sekolah di Jawa Tengah. Kemudian ada algoritma fokus pada KNN, komparasi terbatas, dan 14 label kemampuan. Selanjutnya, tujuan penelitian. 1. Merancang dan mengembangkan aplikasi mobile learning budaya Indonesia dengan adaptive learning untuk siswa kelas 5 SD. Yang selanjutnya nomor 2, mengimplementasikan algoritma KNN untuk klasifikasi siswa dan rekomendasi konten adaptif secara real time. Selanjutnya, 3, mengevaluasi performa KNN diukur dengan akurasi, precision, recall, F1 score. Keempat, menganalisis efektivitas menggunakan kuasi eksperimental design. Kelima, mengevaluasi usability menggunakan sistem usability scale, SUS. Keenam, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas adaptive learning berbasis KNN. Ketujuh, menyusun rekomendasi praktis untuk implementasi dan scaling aplikasi di sekolah dasar. Manfaat penelitian. Yang pertama yaitu untuk siswa pengalaman belajar, engaging dan personalized, peningkatan apresiasi budaya, literasi digital meningkat, motivasi belajar lebih tinggi. Selanjutnya untuk guru, monitoring progress real time, insight kesulitan belajar siswa, efisiensi siapan materi, profesional development. Untuk sekolah, inovasi pembelajaran berkualitas, diferensiasi kompetitif, data untuk continuous improvement, compliance, digitalisasi pendidikan. Untuk dinas pendidikan, model implementasi scalable, evidence-based policy making, solusi inequality pembelajaran, support merdeka belajar. Untuk universitas harga negeri, publikasi ilmiah, kerjasama dengan sekolah atau dinas, produk inovatif untuk siswa. Untuk masyarakat, pelestarian budaya era digital, role model, teknologi for good, demokratisasi akses pembelajaran, penguatan identitas nasional. Tinjauan pustaka Agustina et al. 2025, tantangan teknologi adaptif di Indonesia, pembelajaran konvensional, rasio guru tinggi, Gregorio et al.
2023 Systematic Review KNN efektif untuk student modeling dengan akurasi kompetitif. Wang et al. 2023 Adaptive Learning meningkatkan learning outcomes efektif 0,52. Pardamaian et al. 2022 KNN untuk prediksi learning style primary education akurasi 84,3%. Research gap peneliti sumbernya yang pertama Research Landscape of Adaptive Learning in Education, Bibliometric Study on Research Publication from 2000 to 2022. Gap yang teridentifikasi penelitian adaptive learning didominasi higher education dan STEM. Yang kedua, personalizing dengan learning experience and adaptive algorithm model based on KNN framework KNN untuk adaptive learning tanpa implementasi empiris. Yang selanjutnya, optimizing learning adaptive technology integration in Indonesia education system. Identifikasi challenge di Indonesia tanpa solusi teknis konkret dan validate. Korpus literatur. Belum ada penelitian KNN untuk adaptive learning budaya Indonesia di SD. Arsitektur produk dan alur adaptif KNN. Arsitektur client server, aplikasi menggunakan Flutter sebagai front-end yang berkomunikasi dengan back-end server plus tempat KNN engine berada. Yang pertama yaitu siswa berinteraksi dengan konten dan quiz di aplikasi, kemudian data real-time dikirim ke back-end, kemudian algoritma KNN mengklasifikasikan siswa ke salah satu dari 4 kategori, advance, intermediate, basic, atau remedial. Kemudian nomor 4, sistem merekomendasikan konten budaya dengan tingkat kesulitan dan strategi scaffolding yang sesuai dengan klasifikasi ICPD, Zone of Proximal Development siswa. Metode penelitian, desain, menggunakan model tadi, analisis, desain, development, implementation, evaluation, quasi eksperimental, pretest, post-test, control group, eksperimen, adaptive learning app, kontrol, pembelajaran konvensional, durasi 8 minggu, lokasi di SD di Jawa Tengah. Mix method, kuantitatif, text score, KNN metric, usability, plus kualitatif, wawancara, observasi. Metode penelitian, bahan dan alat. Bahan penelitiannya yaitu konten budaya, rumah adat, tarian tradisional, alat musik, pakaian adat. Dataset 8-10 fitur, respon time, akurasi, engagement metric. Instrumen pretest, post-test, 10 soal, SUS adapted, panduan wawancara. Alat penelitian, development menggunakan Flutter sebagai front-end, Python plus scikit-learn, KNN sebagai metode, plus Fast API sebagai backend, Postgres atau MySQL sebagai database. Hardware, smartphone Android atau iOS, dan cloud server. Analisis SPSS, Jamovi, Python, and Vivo. Jadwal kegiatan penelitian, fase utama, fase analisis dan desain, ADI. Periode bulan Desember, kemudian fase persiapan dan development, pengumpulan data awal untuk training dari Januari sampai ke bulan Februari. Kemudian fase integrasi dan pengujian, integrasi front-end dan back-end di bulan Maret. Kemudian fase implementasi dan intervensi, uji coba lapangan April sampai Mei. Fase evaluasi dan pelaporan analisis hasil pada bulan Juni. Fase finalisasi revisi laporan berdasarkan hasil sidang atau ulasan pada bulan Juli. Kemudian rencana improvement pemanfaatan AI, peningkatan student modeling, mengembangkan model AI hibrida menggunakan algoritma deep learning. Kemudian kedua, cold start problem, mengimplementasikan pre-assessment untuk siswa baru tanpa riwayat belajar. Yang ketiga, adaptation expansion, memperluas adaptasi tidak hanya pada level kesulitan konten, tetapi juga pada prediksi learning style.
scalability, menyiapkan arsitektur production ready untuk concurrent user. Dilanjut untuk prototype aplikasi saya, yang pertama yaitu ada splash screen, kemudian ada halaman login, dan juga ada halaman register. Dilanjut itu ada splash screen untuk eh, halaman pretest, dan ini juga ada pretest dari soal-soalnya, juga ada pretest sebelum masuk ke aplikasi, dan di sini ada hasil dari pretest tersebut. Kemudian setelah itu, setelah melakukan pretest, user akan masuk ke beranda yang dimana ada level, dan juga ada strike, point, page, dan rekomendasi. Kemudian ada kategori budaya yang ada rumah adat, tarian tradisional, alat musik, pakaian adat. Kemudian selanjutnya yaitu ada halaman dari kategori budaya. Yang pertama yaitu ada rumah adat, tarian tradisional, kemudian alat musik tradisional, pakaian adat. Dan selanjutnya yaitu ada sidebar menu, yang mana akan ada muncul nama user, level, poin, page, strike, materi, progres belajar, pengaturan, bantuan, dan keluar dari aplikasi. Selanjutnya itu ada halaman dari materi belajar, progres belajar, pengaturan, bantuan. Selanjutnya yaitu ada halaman papan peringkat, yang mana ada beberapa user ketika mendapatkan peringkat yang tertinggi akan masuk nominasi 1 sampai 5. Kemudian di sini ada halaman profile yang menunjukkan nama user, level user, kemudian ada pelajaran yang telah terselesaikan dan beberapa poin, dan juga ada jumlah login, dan juga ada page. Kemudian ada pencapaian-pencapaian user, yaitu page seperti pemula, penjelajah, dan seterusnya. Kemudian ada aktivitas belajar yang dilakukan user sebelum-sebelumnya. Sepertinya dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.